Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat-sahabatku pecinta bahasa Arab Simple Channel dimanapun berada, alhamdulillah kita bisa bersua lagi di channel ini untuk yang sekian kalinya. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa memberi manfaat kepada kita dan menambah ilmu kita khususnya di bidang bahasa Arab. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang macam-macam huruf dalam kaidah nahwu. Perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa yang dimaksud dengan huruf adalah kata bahasa Arab yang tidak memiliki makna kecuali digabung dengan kata lainnya. Dalam bahasa Indonesia, istilah huruf ini disebut kata tugas. Ada kalanya berupa preposisi atau kata depan, konjungsi atau kata hubung, interjeksi atau kata seru, atau partikel sejenisnya. Contohnya, misalnya, iya artinya hai, hal artinya apakah, hatta artinya sehingga, fi artinya di, dan summa artinya kemudian. Itu adalah definisi dari huruf. Kemudian kita akan mempelajari macam-macam huruf dalam kaidah ilmu nahwu. Yang pertama yaitu huruf nida. Huruf nida adalah kata yang digunakan untuk memanggil. Dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan kata seru. Contohnya, iya, hai, ayah, oi. Ini untuk memanggil orang yang berada jauh dari kita. Kemudian ayyuha, wahai. Contoh kalimatnya misalnya, ya akhi unzur ilayya, wahai saudaraku lihatlah kepadaku. Contoh yang lainnya, ya sadiqi intadhirni, hai temanku tunggu aku. Atau ayyuhan nas ittaqullah, wahai manusia bertakwalah kepada Allah. Kata ya, ayah, dan ayyuha semuanya disebut huruf karena tidak bisa dipahami kecuali digabung dengan kata yang lain. Kemudian yang kedua yaitu huruf istifham. Huruf istifham adalah kata yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Dalam bahasa Indonesia disebut kata tanya. Contohnya a, apakah? Hal juga berarti apakah. Contoh dalam kalimatnya, a anta fa'alta dzalik, apakah kamu telah berbuat itu? Hal abuka fil baiti, apakah ayahmu ada di rumah? Yang ketiga yaitu huruf jar. Huruf jar adalah huruf yang menjarkan atau mengkhafatkan isim. Tanda utama isim yang dijarkan atau dikhafatkan adalah kasroh. Huruf jar itu ada banyak sekali, contohnya min artinya dari, ila artinya ke, an artinya tentang, ala artinya atas, fi artinya di, ruba artinya kebanyakan, dan lain sebagainya. Contoh huruf jar di dalam kalimat misalnya abi fil masjidi, ayahku ada di masjid. Contoh yang kedua, ummi tadhabu ila suqi, ibuku pergi ke pasar. Contoh yang ketiga, hiya ka ummiha, dia seperti ibunya. Yang keempat, alhamdulillahi, segala puji bagi Allah atau milik Allah. Huruf-huruf jar tersebut tidak bermakna kecuali digabung dengan kata yang lain, tepatnya kata benda, dan kata bendanya menjadi jar, disebut majrur, dan diharkati kasroh sebagai tanda utamanya. Yang keempat yaitu huruf nasab. Huruf nasab adalah huruf yang menasobkan fi'il mudhari. Tanda utama fi'il mudhari yang dinasabkan adalah harkat fathah. Contoh huruf-huruf nasab misalnya an artinya untuk, lan artinya tidak, idzan artinya jadi, kai artinya supaya, hatta artinya sampai, summa artinya kemudian, au artinya atau, dan lain sebagainya. Contoh huruf nasab yang
sudah dilebur di dalam kalimat, misalnya Soleh yuridu ayyadhaba ila baiti, Soleh mau pergi ke rumahku. Lai yanzural mar'u dhahrahu, seseorang tidak akan pernah melihat punggungnya, dan sebagainya. Yang kelima yaitu huruf jazm. Huruf jazm itu adalah huruf yang menjazmkan fi'il mudhari'. Tanda utama fi'il mudhari' yang dijazmkan adalah harkat sukun. Jadi apabila ada fi'il mudhari' yang berharkat sukun, itu berarti fi'il mudhari' yang dimasuki oleh huruf jazm. Huruf jazm diantaranya yaitu lam, artinya tidak, lamma artinya belum, la an-nahiyah artinya jangan, lamul amri artinya supaya, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya yaitu lam yadhhab ar-rajul ila hunaka, orang laki-laki itu tidak akan pergi ke sana. Lamma yadhhab ar-rajul, orang laki-laki itu belum pergi. Atau ya rajul la tadhhab, wahai orang laki-laki jangan pergi. Kemudian yang terakhir yaitu huruf athof. Huruf athof adalah kata yang menghubungkan atau menjelaskan antar kata, antar frasa, atau antar kalimat. Dalam bahasa Indonesia lebih dikenal sebagai kata hubung atau kata sambung. Contoh huruf athof misalnya wa dan fa artinya maka, summa kemudian, au atau, am atau, imma boleh jadi, bal tetapi, dan lain sebagainya. Kemudian contohnya misalnya allamal ustadzu ulumal qur'ani wal hadis, guru itu mengajar ilmu Al-Quran dan hadis. Ma qara'a Salim al-kitab bal majallah, Salim tidak membaca buku tapi majalah. Nah, contoh-contoh huruf yang diketik warna merah itu menunjukkan bahwa huruf itu atau kata tersebut tidak bermakna kecuali digabung dengan kata yang lain. Karena seorang pendengar atau pembaca akan bingung. Misalnya kita hanya mengucapkan dan atau tetapi, kemudian tanpa dihubungkan dengan kata-kata yang lain. Oleh karena itu, ulama nahwu menyebutnya sebagai huruf, bukan kata atau bukan kalimat. Baiklah, kiranya ini saja yang perlu kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan membuat kita semakin semangat belajar bahasa Arab. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.